Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani Dewi Pramani, NPM 20340336, kelas A Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, apa itu ilmu? Ilmu merupakan pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Maksudnya, hipotesis memberi arah pada penelitian untuk menghimpun data, dan jika data tersebut valid, maka akan menjadi teori. Dan jika teori tersebut mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan jika teori tersebut dapat memastikan sebab akibat yang serba tetap, maka akan menjadi hukum. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang ketiga yaitu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu berbeda dengan pengetahuan. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya dimulai di zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaisan, modern, dan kontemporer. Uraiannya pada zaman pra-Yunani kuno status sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga sebagai zaman batu, berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Zaman Yunani kuno disebut juga zaman gudang ilmu dan filsafat, karena pada zaman ini bangsa Yunani kuno sudah tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi, dan bangsa Yunani kuno tidak bisa mempercayai pengalaman atas didasarkan sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan mereka lebih menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Kemudian, pada abad pertengahan, para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, dan semboyan ilmu pada masa ini yaitu abdi agama. Kemudian, zaman Renaisan. Zaman Renaisan ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaisan ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan yang modern. Manusia pada masa ini ingin mencapai kemajuan tanpa adanya campur tangan ilahi, dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Renaisan yaitu dalam bidang astronomi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern memang sudah dirintis sejak zaman Renaisan. Zaman kontemporer yaitu pada abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur pada abad 20 yaitu Albert Einstein. Dan pada zaman ini ditandai dengan penemuan teknologi canggih, dan teknologi canggih seperti ilmu dan komunikasi yaitu salah satu teknologi yang berkembang pesat pada zaman ini. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang diciptakan, dan apa yang dibuktikan. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa kemanusiaan dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Kesatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebebasan bangsa, serta rasa keluluhan
bangsa sebagai bagian dari umat manusia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya ilmu pengetahuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. C. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah: pertama, pengembang ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika tersendiri. Kemudian, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembang kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Kemudian, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Lalu, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya adalah: tiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia itu harus bersumber atau berpatokan pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kemudian, tiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang berkembang di Indonesia itu harus menyertakan Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu tersendiri. Jadi dari sejak awal pengembangan ilmu tersebut harus didasarkan oleh Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang terakhir, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai berkembang seiring kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Jadi, agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada keputusan yang tidak sesuai, maka harus dilakukannya refleksi dan renungan yang mendalam. Kedua, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan membahayakan eksistensi hidup manusia, sehingga diperlukannya tuntunan moral dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, dominasi negara-negara barat dan politik global mengancam nilai-nilai khas Indonesia, sehingga diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring nilai-nilai barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Keempat, alasan Pancasila dijadikan nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan itu ada dua. Yang pertama, dampak dari iptek yang merusak lingkungan, dan yang kedua, benda teknologi itu menggantikan peran nilai-nilai leluhur, dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Tiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme. Maksudnya di sini yaitu kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga ruang lingkup nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu itu
terbatas. Dan yang kedua, globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan melemahnya daya saing Indonesia terhadap pengembangan iptek sehingga Indonesia berperan hanya sebagai konsumen, tidak produsen. Kalau yang ketiga, konsumerisme. Maksud di sini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk luar negeri. Yang keempat maksudnya pragmatisme, berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result yaitu hasil. Itu ketiga ciri itu mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat ini.